Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dengan judul Konsep Perencanaan dan Pengelolaan Wisata Budaya Berkelanjutan. Studi komparatif Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Ratu Boko dengan dosen pembimbing kita yaitu Dr. Tatan Sukwika SPMSI. Baik, presentasi ini akan disampaikan dari kelompok 2 yang terdiri dari Amanda Dinda, Adela Rosya, Givan Kapuspitasari, Anggara Damar, dan juga Muhammad Izan. Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Ratu Boko berada dalam satu kawasan strategis, namun memiliki karakter perencanaan dan pengelolaan yang berbeda. Perbedaan ini penting untuk dianalisis serta komparatif, khususnya menilai efektivitas perencanaan, kualitas implementasi, wisata, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, membandingkan perencanaan eduwisata pada ketiga kawasan. Kedua, tentu menganalisis pengelolaan berbasis konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan akomodasi. Serta yang ketiga, mengkaji dampak ekonomi lokal berdasarkan studi literatur. Metodologi yang kita lakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif, studi literatur dari jurnal dan laporan resmi, analisis komparatif, apple to apple untuk eduwisata, serta pendekatan kualitatif deskriptif. Materi pembahasan kita akan ada terkait dengan objek wisata yang ada, kemudian analisis perencanaan objek wisata, analisis pengelolaan objek wisata, serta implementasi kepuasan pengunjung. Materi yang akan kita bahas tentu tadi membandingkan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs Ratu Boko. Analisis perencanaan atraksi wisata Candi Borobudur, tentu Candi Borobudur ini memiliki atraksi dan juga jenis-jenis pertunjukan lain yang berada di kawasan Candi Borobudur. Berikut adalah atraksi wisata Candi Prambanan. Gambar-gambar berikut sebagai overview dari apa yang akan kita bahas di selanjutnya. Berikut adalah atraksi wisata situs Ratu Boko. Berikut analisis perencanaan kawasan wisata sejarah dari Candi Borobudur, tentu mappingnya seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar, kemudian Candi Prambanan, dan situs Ratu Boko. Analisis perencanaan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs Ratu Boko kita bandingkan berdasarkan 3, yaitu atraksi, kunjungan tahunan, total indikasi penghasilan atau dampak ekonomi. Secara atraksi, Candi Borobudur tentu kompleks Candi Buddha dan relief sejarah, kemudian panorama alam, sunrise, museum, pertunjukan seni budaya. Untuk Candi Prambanan itu sendiri, kompleks. Ia merupakan candi Hindu, relief Ramayana, kemudian ada taman wisata budaya, pertunjukan seni tari pada malam, event budaya terpadu, dan event lainnya. Untuk situs Ratu Boko sendiri, atraksinya yaitu struktur keraton kuno dan gerbang yang ada di sana, kemudian pendopo, kolam pemandian, panorama sunset, arkeologi, serta event seni budaya dengan total kunjungan tahunan yang paling banyak yaitu ada pada kunjungan Candi Prambanan sekitar 2,4 sampai 2,5 juta pengunjung per tahun. Indikasi penghasilan dampak ekonomi tentu setiap candi, situs wisata, objek wisata yang kita bahas kali ini menambah kunjungan dan juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Kita masuk pada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh dinasti Sailendra dan merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Pengelolaan kawasan dilakukan melalui sistem zonasi, yaitu zonasi inti, zona penyangga, zona pengembangan, dengan tujuan menjaga kelestarian, mengatur kunjungan, dan mendukung pariwisata berkelanjutan. Dalam perencanaan wisata, Candi Borobudur ini menyediakan pemandu wisata bersertifikat, kemudian papan informasi dan QR Code, edukatif, audio guide, museum, dan visitor center. Teknologi digital seperti virtual tour, serta program edukasi dan workshop budaya. Tentu edukasi etika
berkunjung dan pelestarian candi. Pada perencanaan pengembangan Candi Borobudur ini, diarahkan untuk mengurangi tekanan pada zona inti dan memperluas wisata ke kawasan sekitar. Beberapa strategi pengembangannya dapat dilakukan dengan pengembangan desa wisata dan kawasan penyangga sebagai pusat UMKM yang ada, peningkatan wisata berbasis teknologi digital yang bisa dilakukan pengembangan selanjutnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada beberapa screenshot di bagian bawah. Ini adalah salah satu pengembangan dari digitalisasi Candi Borobudur, mulai dari pemesanan tiket, tiket masuk tentunya, kemudian Borobudur Sunset, dan Borobudur Sunrise. Pada atraksi di Candi Borobudur, tentu atraksi utamanya yaitu Candi Borobudur itu sendiri. Dengan keindahan alam yang ada di Candi Borobudur, dengan view yang ada, dengan spot foto yang ada di setiap titik menjadi spot foto yang tentunya menjadi ciri khasnya Candi Borobudur. Atraksi pengunjung Atraksi pendukung di Candi Borobudur yaitu adanya wisata budaya, ritual waisak, museum yang ada di sana, desa wisata, serta seni tradisional. Aksesibilitas yang ada, jalanan nasional dan jalan tol menuju akses ke Candi Borobudur ini cukup mudah untuk diakses. Kemudian ada dari transportasi darat dari Yogyakarta dan dari Semarang. Kemudian ada pula bandara ya ia sebagai pintu masuk utama wisatawan. Akomodasi yang ada tentu hotel dan homestay sekitar Candi Borobudur, restoran, pusat oleh-oleh yang melimpah, dan UMKM yang ada. Di sini juga tersedia fasilitas umum berupa toilet, area parkir, pusat informasi wisata. Dampak ekonomi ke Candi Borobudur yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal seperti yang dapat terlihat pada foto di bagian kiri itu banyak sekali UMKM yang berjualan di sekitar Candi Borobudur, berjualan oleh-oleh sampai dengan eh, arkeolog dari Candi Borobudur itu sendiri bisa dijadikan sebagai ide kreatif souvenir. Kemudian tentu membuka lapangan kerja di sektor pariwisata dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Magelang dan sekitarnya, serta meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara. Candi Prambanan, sejarah Candi Prambanan, candi ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terkenal dengan relief Ramayana dan pertunjukan sendra tari Ramayana. Pengelolaan dilakukan dengan sistem zonasi yang ketat, pembatasan pengunjung, dan tentu ada sistem one gate policy untuk menjaga kelestarian situs di sana. Dalam konsep 3A, atraksi berupa kompleks candi dan pertunjukan budaya, kemudian aksesibilitasnya sangat baik karena berada di jalur utama Yogyakarta, akomodasinya tersedia homestay dan restoran serta pusat souvenir yang ada. Sebagian akomodasi ini disediakan dan dikelola oleh masyarakat. Tentu dampak positif dari setiap atraksi, aksesibilitas, dan akomodasi ini sangat terasa bagi pengunjung ataupun bagi masyarakat sekitar. Candi Prambanan ini juga sudah memiliki situs web resmi yang bergabung dengan Candi Borobudur tadi. Ada tiket masuk, kemudian ada pembelian tiket Ramayana Ballet Prambanan, dan pembelian tiket lainnya yang disediakan di website untuk menikmati keindahan alam ataupun menikmati edukasi dan sejarah yang ada di Candi Prambanan. Berikut contoh pengembangan wisata di Candi Prambanan. Tentu ada Prambanan Camping. Nah, ini Prambanan Camping tersedia dari paket yang lengkap atau paket yang basic. Kemudian ada Prambanan Cycling bagi wisatawan yang hobi bersepeda, kemudian ada Prambanan Outbound, ini juga cocok untuk gathering dari perusahaan, kemudian Ramayana Ballet, ini yang menjadi daya tarik tersendiri dari Candi Prambanan, Sendra Tari Ramayana, menampilkan ciri khas dari sejarah-sejarah yang ada. Kemudian drama tari Roro Jonggrang juga tersedia di pengembangan wisata Candi Prambanan. Dampak ekonomi tentu dirasakan
Dengan meningkatnya pendapatan, kemudian pemulihan pasca pandemi kemarin, adanya eduwisata dan atraksi ini tentu mempercepat pemulihan ekonomi, kepuasan pengunjung juga tinggi didukung dengan fasilitas dan pengalaman yang edukatif. Lingkungan dan kenyamanannya juga bersih, nyaman, minim polusi dan kebisingan yang ada. Selanjutnya, situs Ratu Boko. Pengembangan situs Ratu Boko dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati karena kawasan ini sangat sensitif. Arah pengembangannya bisa meliputi pengembangan wisata minat khusus berbasis sejarah dan arkeolog karena ini benar-benar situs sejarah yang memang perlu kelestarian yang lebih. Nah, situs Ratu Boko ini merupakan kawasan cagar budaya berupa kompleks peninggalan arkeologi yang terletak di Kabupaten Sleman. Dibangun pada abad ke-8 dan berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, keagamaan, pemukiman pada masa Mataram kuno. Berbeda dengan candi pada umumnya, situs Ratu Boko ini, seperti yang tadi dijelaskan, memiliki karakteristik yang khusus ya, berupa gerbang, pendopo, kolam, dan struktur bangunan non-religius. Ini yang menjadi penyebab kenapa pengembangan wisata di situs Ratu Boko ini harus lebih hati-hati. Berikut adalah perencanaan wisata dan pengelolaan berkelanjutan. Tentu pengelolaan berkelanjutan ini harus dilakukan secara terpadu antara pengelola situs, pemerintah daerah, dan masyarakat yang ada. Penerapan standar operasional prosedur di lingkungan kunjungan wisata dan pelestarian situs juga harus menjadi perhatian lebih dalam pengembangan situs ini. Dilakukan juga monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi situs dan kepuasan pengunjung. Pengelolaan situs Ratu Boko ini, implementasinya dilakukan melalui pengendalian jumlah dan aktivitas pengunjung, perlindungan terhadap bangunan dan landscape bersejarah, serta penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya berskala terbatas. Berbeda hal dengan Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan yang kegiatan seni dan budayanya berskala besar, bahkan internasional, pada situs Ratu Boko ini lebih harus hati-hati dalam pengelolaan kawasan wisatanya. Berikut adalah 3A, atraksi, aksesibilitas, dan akomodasi dari situs Ratu Boko. Nah, situs Ratu Boko ini atraksinya berada di kompleks keraton kuno, gerbang dan pendopo bersejarah, kolam pemandian, serta nilai arkeologis kawasan. Atraksi pendukung yang ada pada situs Ratu Boko yaitu panorama dan perbukitan yang ada dengan bentang alam yang begitu indah, pemandangan matahari terbenam atau sunset, serta event seni dan budaya yang ada. Aksesibilitas jalan nasional dan tol juga tersedia. Ada transportasi darat dari Yogyakarta dan Semarang. Kemudian ada transportasi aksesibilitas dari bandara sebagai pintu masuk utama wisatawan. Akomodasinya tentu seperti Candi Prambanan dan Borobudur. Ada homestay dan hotel yang ada, kemudian restoran dan pusat oleh-oleh, serta fasilitas umum berupa toilet, area parkir, dan pusat informasi wisata. Komparasi dan dampak secara dari 3 situs atau 3 candi yang kita tampilkan sebelumnya pada objek wisata, secara komparatif Borobudur unggul sebagai wisata spiritual dan edukasi internasional. Prambanan unggul sebagai wisata budaya terpadu berskala besar, Ratu Boko unggul sebagai wisata minat khusus berbasis landscape dan sejarah yang ada. Ketiganya memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan UMKM, pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan daerah. Pada implementasi kepuasan pengunjung, Candi Borobudur memberikan kepuasan nilai tinggi dari sisi edukasi dan pengalaman spiritual. Prambanan menawarkan kepuasan pengunjung yang tinggi melalui variasi dari atraksi yang ada. Boko memberikan kepuasan lebih spesifik, terutama bagi wisatawan yang mencari ketenangan, nilai sejarah, dan panorama alam yang ada. Implementasi pengelolaan terhadap kesejahteraan ekonomi, Candi Borobudur ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui akomodasi, kuliner, dan transportasi serta UMKM lokal.
Pada Candi Prambanan memiliki dampak ekonomi yang besar dari sisi volume kunjungan. Seperti yang kita tahu bahwa Candi Prambanan memiliki volume kunjungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Candi Borobudur dan situs Ratu Boko. Untuk situs Ratu Boko memberikan dampak ekonomi yang terbatas, namun tetap berperan dalam membuka peluang usaha lokal, seperti jasa wisata, UMKM, dan kegiatan budaya yang ada. Sebagai kesimpulan, perencanaan dan pengelolaan wisata budaya di Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan harus sesuai dengan karakter kawasan yang ada. Ketiga kawasan tersebut telah mampu mengintegrasikan pelestarian budaya, lingkungan, peningkatan edukasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan berkelanjutan dan terintegrasi menjadi kunci agar wisata budaya tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga media edukasi dan penggerak ekonomi daerah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami siap menerima pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa di-like dan juga bisa di-share ke rekan-rekan lainnya agar lebih inspiratif. Yuk kita bisa cek tanggal libur nasional dan bisa berkunjung ke situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, ataupun situs Ratu Boko. Terima kasih.